Bab 39. Kembali ke sekte, latihan. Setelah mengirim warrior yang ke tempat latihan, Sheila King berbalik dan pergi. Selama periode itu, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dengan warrior yang. Ini membuat warrior yang sedikit tidak berdaya. Enggan. Tetapi dia juga tahu bahwa sikap wanita itu sangat dingin, terutama karena pelukannya yang erat, memikirkan penampilannya dengan keterampilan pedang, warrior yang juga sedikit tersipu. Setelah mengambil napas dalam-dalam, warrior yang membersihkan pikiran yang mengganggu di benaknya. Sekarang bukan waktunya memikirkan percintaan. Dia sekarang memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia ingat dengan jelas bahwa penilaian murid bagian luar akan dimulai lebih dari 10 hari. Tentu saja, murid bagian luar bukanlah tujuan utamanya, tujuannya adalah murid bagian dalam, dan untuk memasuki murid bagian dalam dia harus menjadi murid bagian luar. Dan juga, dia dan Yanto Liu masih memiliki pertempuran hidup dan mati. Dalam pertempuran itu, dia hanya bisa menang tetapi tidak kalah, karena jika kalah dia akan mati, dia tidak ingin mati. Begitu pula dengan peringkat King Yun setahun kemudian, singkatnya, baik itu untuk kerabatnya, dirinya sendiri, atau pendamping Tao masa depan, dia harus bekerja keras. Ada tekanan baru, ada motivasi. Warrior yang berjalan menuju lembah King Feng. Sekarang, saatnya bekerja keras. Sekte Pedang memiliki 7 bukit utama. Bukit terbesar Sekte Pedang adalah Bukit Taiking, tempat ketua Sekte Pedang berada, juga merupakan kepala dari 8 bukit. Bukit Taiking, Aula Taiking. Aula Taiking adalah bangunan terbesar di Bukit Taiking, dan juga merupakan tempat berdiskusi Sekte Pedang, sangat luas dan dapat menampung puluhan ribu orang. Jika sesuatu yang besar terjadi pada Sekte Pedang, penguasa 7 bukit, tetua murid dalam Sekte Pedang, dan yang lainnya akan datang ke tempat ini. Pada saat ini, ada 2 pria dan seorang wanita berdiri di Aula Taiking. Wanita itu adalah Sheila King yang baru saja kembali ke Sekte Pedang, sedangkan untuk 2 pria itu, mereka yang pergi ke Gunung Penghancur Jiwa untuk Sheila King. Setelah mendengarkan kata-kata Sheila King, lelaki tua dengan janggut putih dan rambut itu memiliki wajah yang dingin, matanya memancarkan niat membunuh, dan berkata, murid Sekte Pedangku memang benar dibunuh oleh murid Sekte Hantu. Berani sekali mereka. Bisa-bisanya datang ke wilayah kekuasaanku untuk membunuh murid Sekte Pedang. Sekte Hantu mereka semakin tidak menghormati kita. Sheila King berkata dengan sungguh-sungguh, Paman Hendra, Sekte Hantu seharusnya tidak akan datang jauh-jauh ke pegunungan puluhan ribu untuk membunuhku Sekte Pedang dan beberapa murid bagian luar. Sheila merasa bahwa kali ini Sekte Hantu pasti memiliki konspirasi di pegunungan puluhan ribu. Jika tidak, mereka tidak akan dapat menggunakan Bloody Hand dan ada juga beberapa petarung alam spiritual yang datang ke pegunungan puluhan ribu. Hendrik mengangguk setuju dan berkata, kakak, apa yang dikatakan Sheila masuk akal. Sekte Hantu datang ke pegunungan puluhan ribu tanpa sepatah kata pun kali ini, dan mengirim begitu banyak petarung alam spiritual yang kuat. Mereka pasti punya konspirasi, Sekte Pedang harus berjaga-jaga. Mendengar ini, Hendra merenung sejenak, lalu berkata dengan suara berat, Hendrik, suruh 10 penjaga pedang dan membiarkan mereka mencari di lembah hantu, hutan ribuan ular, dan lembah penghancur jiwa. Kemudian bunuh orang-orang Sekte Hantu. Setelah berbicara, dia berhenti dan berkata, Hendrik, untuk amannya, kamu juga pergi. Jika kamu menemukan masalah yang tidak dapat diselesaikan, beritahu dengan transmisi suara. Ya. Hendrik mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar dari aula. Setelah Hendrik pergi, Hendra menatap Sheila King,
ragu-ragu, dan berkata, "Sheila, Hendrik dan aku menangkap 2 murid sekte hantu hari itu. Mereka bilang kamu lompat lembah penghancur jiwa bersama orang lain, apakah ini benar?" "Itu benar." Sheila King tidak menyembunyikannya. Mendengar ini, Hendra membuka bibirnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat alis Sheila King terkulai, dia tidak mengatakannya sama sekali. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa jika kamu sudah kembali. Dan juga, jika kamu bertemu dengan murid sekte hantu di masa depan, kamu tidak boleh meremehkan musuh. Kamu harus tahu bahwa kamu adalah satu-satunya orang di sekte pedang yang menempati posisi di peringkat Qianlong. Sheila akan mengingatnya. Baguslah kalau mengingatnya, pergi dan istirahatlah." Setelah meninggalkan Aula Taiking, Sheila King melihat ke arah Bukit Pembantu. Di aula utama, dia akhirnya gagal untuk menceritakan kisah warrior yang dengan kekuatan dan energi hitam warrior yang, jika dia mengatakannya, warrior yang pasti akan menarik perhatian sekte pedang. Namun sebaliknya, warrior yang juga akan menjadi target. Kayu di hutan itu indah, dan angin ingin menghancurkannya. Jika orang tahu bahwa warrior yang tidak hanya memiliki energi hitam logam dari 5 elemen energi hitam, tetapi juga master rune, maka para musuh sekte pedang pasti akan mengirimkan petarung yang kuat untuk menyingkirkannya. Terutama sekte hantu tidak akan pernah membiarkan murid seperti warrior yang tumbuh dewasa. Jadi setelah menimbangnya, dia akhirnya memutuskan untuk tidak mengatakan bahwa warrior yang adalah master rune dan energi hitamnya. Sekte pedang masih agak lemah. Sheila King menghela napas dengan suara rendah. Jika warrior yang berada di partai Yuan dan 2 istana, sekte hantu pasti tidak akan berani menyerangnya. Di sekte pedang, mereka berani. Bukan hanya karena kedua belah pihak bermusuhan, tetapi juga karena sekte pedang adalah yang paling lemah dari 6 kekuatan. Perjalanan pegunungan puluhan ribu mengizinkan warrior yang untuk memperoleh keterampilan pedang level hitam dan level bumi, serta keterampilan hitamnya, 3 keterampilan hitam semuanya sangat berguna baginya, terutama ilmu pedang. Ketika warrior yang dengan hati-hati mengingat segala sesuatu tentang ilmu pedang, dia hampir melompat kegirangan. Karena pedang bisa terbang jika mencapai level pertama. Sekte pedang memiliki keterampilan pedang semacam ini, tetapi para tetua murid luar dan yang lainnya mengatakan bahwa jika ingin terbang dengan pedang harus terlebih dahulu menjadi kuat di alam spiritual. Karena hanya energi hitam dari kekuatan alam spiritual yang bisa mengontrol pedang terbang. Dan hanya setelah mencapai alam spiritual, pedang baru dapat disimpan di pusat energi untuk latihan, berkomunikasi dengan pedang, dan menghubungkan pedang dengan orang-orang sampai batas tertentu, sehingga pedang bisa terbang. Oleh karena itu, di sekte pedang, terbang dengan pedang adalah sesuatu yang diimpikan oleh semua murid sekte pedang, tetapi kesulitannya menjadi penghalang. Bahkan beberapa tetua murid luar hanya bepergian dengan menggunakan senjata hitam. Namun kini warrior yang tidak perlu mencapai kondisi alam spiritual seperti murid sekte pedang sebelum dia bisa terbang dengan pedang. Dia hanya perlu berlatih sampai tingkat pertama dan sudah bisa terbang dengan pedang. Tentu saja hal ini sedikit memakan energi hitam, tetapi dia yang memiliki puluhan ribu batu energi ini sama sekali tidak mempedulikan konsumsi energi spiritual. Ada 2 tingkat ilmu pedang, tingkat pertama, pedang dengan energi. Tingkat kedua, pedang dengan hati. Tentu saja, sebagai keterampilan hitam, ilmu pedang tidak hanya membiarkan pedang bertindak sesuai dengan hati, dan ada banyak kegunaan yang luar biasa. Sama seperti ketika diturunkan, seperti pria bayangan hitam, membiarkan pedang meninggalkan tangannya dan membiarkan aura pedangnya keluar.
Jika ilmu pedang ini dipraktikkan ke tingkat kedua, itu setara dengan penolong independen. Pedang bergerak dengan hati, sangat menakutkan. Sebenarnya, keterampilan pedang ini tidak bisa dikatakan sebagai keterampilan pedang secara tegas. Itu harus dikatakan sebagai keberadaan tambahan, karena tidak memiliki gerakan sama sekali, tetapi jelas tidak lemah, karena bantuan ini sangat menantang langit. Bayangkan, seperti saat melawan seseorang, sebuah pedang panjang tiba-tiba terbang ke arah lawan dan kemudian melakukan serangan pedang. Apa yang akan terjadi? Apalagi dalam warisan, pria bayangan hitam itu tidak mengatakan bahwa dia hanya memiliki satu pedang. Ada berapa banyak pedang yang bisa dia miliki, itu semua tergantung pada kemampuan pribadinya. Dalam beberapa hari berikutnya, kecuali untuk makan, warrior yang tinggal di lembah King Feng untuk berlatih pedang sepanjang waktu. Dia sekarang perlu berlatih 3 keterampilan pedang, yang bisa dikatakan sangat sulit. Namun, warrior yang merasa sangat bersemangat tentang ini. Sebelumnya, tidak ada keterampilan hitam untuk berlatih, dan sekarang tiba-tiba muncul level hitam dan level bumi, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Cari energi pedang masih lumayan. Setelah 3 hari berlatih keras, akhirnya dia bisa memancarkan aura pedang dengan jarinya. Dia juga bisa memisahkan 2 aura pedang dengan teknik spiritual teknik pedang. Tetapi kemajuan ilmu pedang sangat lambat. Selama pedang dicabut dari tangan, pedang itu akan jatuh ke tanah ketika berada di udara paling lama 10 menit. Apalagi membiarkan pedang itu bergerak. Namun warrior yang tidak patah semangat. Dia bisa berlatih teknik pedang dasar selama 2 tahun, bagaimana dengan keterampilan hitam ini? Jika tidak bisa melakukannya dalam sekali, maka 100 kali. Jika tidak bisa melakukannya dalam 100 kali, maka 10.000 kali, dan akan tiba hari kesuksesan. Pada hari ini, warrior yang berdiri di atas batu tempat dia biasa berkultivasi di lembah King Feng. Di depannya, sebilah pedang panjang digantung di udara. Pedang panjang yang melayang di udara tidak berani berkedip. Tidak jauh darinya, macan tutul ungu juga mengikutinya dengan menatap pedang panjang itu, tapi tidak seserius warrior yang. Matanya yang cerdas berkedip dari waktu ke waktu, sangat imut. Pada saat tertentu, warrior yang menggerakkan tangannya perlahan, dan saat tangannya bergerak, pedang panjang di tengah tiba-tiba bergetar, kemudian secara bertahap bergerak perlahan, tetapi itu agak lambat. Jika tidak melihat dengan cermat, bahkan tidak bisa lihat apakah itu bergerak atau tidak. Melihat pedang panjang itu bergerak perlahan, warrior yang sangat gembira, tetapi dia tidak berani gegabah. Dia tenang untuk sementara waktu, kemudian terus bergerak perlahan. Tukang kecil, kamu akhirnya kembali. Pada saat ini, suara yang jelas dan akrab datang dari kanan. Setelah mendengar suara ini, tangan warrior yang bergetar, dan pedang itu tiba-tiba jatuh. Setelah melihat ini, wajah warrior yang sangat masam. Dia berbalik untuk melihat pada pelaku itu. Bersambung.